Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan kegundahan hati Rama yang ingkarnya Sugriwa dengan janjinya akibat terpesona dengan kemewahan pesta kerajaan. Namun, Sugriwa yang sudah sadar kembali kepada Rama dan memulai pencarian terhadap Dewi Sita. Lalu, di episode ini kita diperlihatkan bagaimana pencarian Dewi Sita oleh para pasukan yang membantu. Langsung saja kita mulai. Ini ceritanya. Sebelum memulai pencarian, Hanuman meminta berkat kepada sang ayah dan dimintanya bersujud meminta restu di kaki Sri Rama. Begitu pula semua pasukan. Mereka berjalan sambil menyentuh kaki yang suci dan memohon doa restu. Dengan penuh harapan, mereka berangkat. Izinkan berangkat, tuanku. Saat Hanuman meminta restu dan berkat, Hanuman diberikan cincin untuk diberikannya kepada Dewi Sita. Sri Rama yakin jika Hanuman akan menemukan Dewi Sita. Cincin itu dimaksudkan agar Sita yakin kalau Hanuman adalah utusan dari Sri Rama. Hanuman pun diminta menyampaikan pesan dari Rama dan memberkati keberangkatan Hanuman. Pergilah, Hanumanku. Semoga Siwa, Ganesha, Parwati akan memberkati dirimu. Maka kerinduan hati kita terpenuhilah. Hidup Sri Rama. Mereka berjalan melihat ke kiri dan ke kanan sambil berhati-hati. Jambawata dan Anggada berjalan bersama Hanuman. Semua berjalan sambil mencari Sita. Tanpa mengenal lelah, mereka berbakti untuk Sri Rama. Tidak mengenal lelah, hanya mereka merasa haus dan lapar. Mereka merasa putus asa karena belum dapat menemukan Sita. Suatu saat dalam pencarian, sampailah mereka di depan gua yang besar. Setelah melihat angsa yang keluar dari gua, mereka merasa pasti ada air di dalam gua. Hanuman dan para pasukan yang bersamanya pun masuk ke dalam gua tersebut. Mereka terkejut melihat apa yang ada di dalam gua. Begitu pasukan ingin melepas dahaga dengan apa yang ada di dalam gua, Jambawata berkata, "Bila mungkin saja ini adalah muslihat atau memang karunia dewa." Saat pasukan bingung harus minta izin pada siapa di gua yang hijau dan terawat tersebut, muncullah wanita yang menjaga gua tersebut. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka adalah Hanuman dan pasukan dari Kiskindha, wanita tersebut mempersilahkan para pasukan untuk melepas rasa lapar dan haus dengan apa yang ada di dalam gua. Wanita tersebut adalah
Swayam Prabha, penjaga gua tersebut. Setelah mendengar cerita pasukan mencari Dewi Sita yang ada di negeri Rahwana, wanita tersebut akan membantu para pasukan. Lalu mereka dikirim ke pesisir pantai. Kalian harus seberangi lautan luas ini untuk bisa sampai pada Ibu Sinta. Hati mereka bingung dengan tugas mereka menyeberangi lautan, karena semua merasa tiada berdaya, tidak mampu menemukan jalan. Hati mereka serasa putus asa. Di tengah keputusasaan, muncullah Raja Wali yang ternyata adalah kakak dari Jatayu. Jatayu sebelumnya telah gugur ketika ingin menyelamatkan Sita dari Rahwana. Mendengar kabar gugurnya Jatayu membuat kakaknya terkejut. Kakak Jatayu yang sudah tak berdaya untuk terbang sudah lama ada di tempat tersebut dan sempat melihat Rahwana membawa seorang wanita. Mata Raja Wali yang cermat dalam hal kemampuan melihat jarak yang teramat jauh membantu mereka melihat apa yang ada di seberang lautan. Kakak Jatayu mampu melihat Sita yang ada di salah satu sudut istana Rahwana. Raja Wali mengatakan bahwa jarak untuk sampai di istana adalah 400 mil. Di salah satu sudut istana Rahwana, dia duduk di bawah pohon, hanyut dalam keputusasaan. Setelah semua pasukan berunding, hanya Hanumanlah yang mempunyai kemampuan untuk menyeberangi lautan dengan jarak 400 mil tersebut. Tapi di sini Hanuman sempat terdiam karena lupa dengan kekuatannya. Lalu semua pasukan membangkitkan Hanuman. Hanumanlah abdi Sri Rama yang paling setia. Mengapa dia sangat membisu dan hanyut dalam pikirannya sendiri? Putra Anjani, Hanuman yang pemberani, mengapa kau terperanjat seperti orang sesat? Bahkan Hanuman pun sudah lupa. Bahkan? Ya, kekuatan gaibmu itulah yang kau lupakan. Orang tuamu adalah Kasari dan Anjani. Kaulah titisan ke-8 dari Dewa Siwa. Setiap anggota tubuhmu berkecepatan sama dengan angin. Bangunlah Hanuman. Bangunlah Hanuman. Bangkitlah. Bangunlah Hanuman. Setelah bangkit, Hanuman pun membesarkan dirinya dan terbang ke angkasa dengan kekuatan yang besar dan keperkasaan yang luar biasa. Namun, di tengah perjalanan, Hanuman dihadang oleh raksasa Surasa. Raksasa Surasa ingin memakan Hanuman yang sedang melintas. Raksasa tersebut menerima karunia Brahma, di mana tidak ada satupun yang dapat melintas di atas kepalanya. Lalu Hanuman pun dengan cerdik harus melintas ke mulut raksasa tersebut dan keluar kembali. Mau apa kau? Makan. Hak orang lapar adalah harus dijunjung tinggi. Ini Dharma. Adalah bertentangan dengan Dharma jika kau tidak mau memuaskan kelaparan. Dewa Brahma telah memberiku satu kurnia yang besar. Tak seorang pun bisa lewat di atas kepalaku. Itu sebabnya kau harus masuk ke dalam mulutku. Aku masuk dan keluar bukan untuk membuktikan kepalsuan karunia Brahma itu. Beribu-ribu berkat bagimu, anakku. Ternyata raksasa tersebut adalah
utusan dari dewa untuk menguji kekuatan dan kecerdikan Hanuman. Dijelaskan bahwa setiap makhluk yang memiliki 4 sifat, yaitu keberanian, pengertian, kebijaksanaan, dan keperkasaan akan selalu berhasil. Kau telah lulus dalam ujianku. Pergilah anakku, semua usahamu pasti akan berhasil. Berikutnya, Hanuman dihadang oleh raksasa Silika yang melumpuhkan kekuatan Hanuman hanya dengan menangkap bayangan Hanuman. Dia melumpuhkan kekuatanku. Aku adalah Silika. Raksasa itu ingin memakan Hanuman. Setelah Hanuman di dalam mulut raksasa, Hanuman yang artinya bayangannya pun sudah ada di dalam lidah sang raksasa, bisa melawan dan keluar dari atas kepala sang raksasa. Akhirnya, di sore hari Hanuman sampai di Alengka. Saat akan masuk ke istana Alengka, Hanuman melihat raksasa penjaga. Hanuman dengan cerdik mengecilkan tubuhnya untuk bisa masuk ke dalam, namun masih bisa diketahui oleh raksasa tersebut. Siapa kau? Namaku adalah Lankini. Aku ada di sini untuk melindungi Alengka. Aku kemari karena ingin sekali melihat kota yang mengagumkan ini. Nanti, aku hanya mengitari kota ini, lalu aku kembali lagi. Sekian untuk episode 26. Nantikan episode 27. Terima kasih.